Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Anak-anak semua, hari ini kita belajar bahasa Indonesia tema 6 ya. Materi kita kali ini adalah meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Kemudian, menentukan kata kunci sebuah paragraf. Teks penjelasan disebut juga teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan, penyebab, dan proses suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam maupun sosial. Teks eksplanasi berisi tentang proses bagaimana suatu kejadian ini bisa terjadi. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya agar pembaca memahami fenomena yang dibahas. Ciri-ciri teks eksplanasi adalah 1. Informasi yang diterbitkan berdasarkan fakta atau faktual. 2. Topiknya adalah suatu fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 3. Sifat yang diinformasikan dan tidak mempengaruhi pembaca. 4. Teks penjelas terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Nah, sekarang simaklah teks berikut. Sumber energi panas. Suatu benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Nah, cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Nah, saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, anak-anak, bacaan di atas merupakan salah satu contoh teks eksplanasi atau teks penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Nah, kalian sudah tahu apa sajakah contoh media cetak? Yang pertama adalah koran, yang kedua buku, dan yang ketiga adalah majalah. Sedangkan contoh media elektronik adalah radio, televisi, dan internet. Nah, anak-anak, sekarang kita membahas tentang meringkas teks. Meringkas teks adalah menyajikan suatu teks karangan yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat. Tujuan meringkas teks adalah untuk lebih memahami isi sebuah teks karangan. Langkah-langkah untuk meringkas teks eksplanasi adalah membaca seluruh teks karangan, mencatat gagasan utamanya,
menulis ringkasan, meneliti dengan membaca kembali ringkasan yang telah dibuat. Nah anak-anak, sekarang kita akan belajar menentukan kata kunci yang terdapat dalam sebuah paragraf. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata yang dianggap penting dalam setiap paragraf. Kata kunci dapat diambil dari inti pembahasan di setiap paragraf. Cara mencari kata kunci pada sebuah paragraf adalah 1. Carilah kata yang diulang-ulang. Kata yang diulang merupakan kata kunci karena merupakan kata penting yang dibahas di dalam suatu paragraf. 2. Carilah kata kunci di dalam ide pokok paragraf. Di dalam ide pokok paragraf biasanya memuat kata kunci karena merupakan kalimat yang utama di dalam sebuah paragraf. 3. Kata-katanya merupakan pengganti di kalimat lain. Biasanya kata-kata tersebut diucapkan kembali tetapi diganti dengan kata lain dengan maksud agar dapat menghemat kata dan meyakinkan pembaca tentang keutamaan kata tersebut. Yang keempat, kita lihat dampak, penyebab atau manfaat dari ide pokok paragraf tersebut. Nah, sekarang kita akan menemukan kata kunci yang terdapat pada paragraf berikut ini. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut fotosintesis. Sekarang kita akan mencari kata kunci yang ada pada paragraf tersebut. Carilah kata yang diulang-ulang, yaitu sumber energi panas. Kata sumber energi panas diulang sebanyak 3 kali. Kemudian, carilah kata kunci di dalam ide pokok paragraf. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Jadi, kata kunci yang kedua adalah energi panas. Yang ketiga, carilah dampak, penyebab, atau manfaat dari teks paragraf tersebut. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut fotosintesis. Jadi, kata kunci yang ketiga adalah fotosintesis. Anak-anak semuanya, sekian saja materi bahasa Indonesia kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.